Shalom, salam sejahtera buat anak-anak ibu semuanya di kelas 9. Kembali kita bertemu di pembelajaran IPA Biologi dengan Ibu Imelda Lestari Ginting. Ibu harapkan anak-anak ibu tetap belajar dengan semangat, tetap belajar dengan baik karena sudah di kelas 9 ya. Jadi kamu sudah naik ke kelas yang tingkatnya tertinggi pada sekolah menengah pertama. Jadi pada hari ini, pada pertemuan kita yang pertama kali ini, kita membahas materi kita itu adalah mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, anak-anak ibu bisa perhatikan, ibu berikan sudah peta konsep. Jadi kita perhatikan di sini ada sistem reproduksi manusia. Jadi sistem reproduksi manusia ini dapat dibedakan menjadi adanya alat reproduksi pada laki-laki atau pria dan alat reproduksi pada wanita ataupun perempuan. Nah, nanti alat reproduksi ini pada pria dan wanita ini masing-masing akan terdiri dari organ-organ penyusunnya masing-masing. Nah, pada alat reproduksi pria dan wanita ini nantinya akan menghasilkan yang namanya gamet. Nah, proses pembentukan gamet ini, sel kelamin ini nanti disebutlah gametogenesis, di mana pada pria akan menghasilkan sperma dan pada wanita akan menghasilkan ovum, sehingga nanti terjadilah peleburan sperma dengan ovum yang akan menghasilkan zigot, dan zigot ini akan berkembang menjadi embrio ataupun calon individu yang baru dalam proses kehamilan. Nah, nanti inilah yang akan kita bahas ya pada sistem reproduksi manusia. Jadi anak-anak ibu, untuk yang pertama pertemuan kita ini yang kita bahas itu adalah kita lihat dulu pada sistem reproduksi pria. Nah, sebelum kita masuk ke reproduksi pria, kita harus tahu dulu apa sebenarnya definisi ataupun pengertian reproduksi dan tujuan dari reproduksi tersebut. Jadi definisi ataupun pengertian dari reproduksi ini adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang nanti memiliki sifat yang sama dengan induknya. Berarti dihasilkanlah individu baru yang sifatnya sama dengan induknya. Biasanya ini nanti secara genetik ya. Nah, apa tujuan dari sistem reproduksi ini? Tujuannya itu adalah untuk mempertahankan atau melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, jadi inilah pengertian dan tujuannya. Nah, kita lihat ada organ reproduksi yang dihasilkan ya. Ini tadi pada pria dan wanita yang sudah ibu katakan bahwa pada pria akan menghasilkan gamet jantan yang disebut sperma, dan ini nanti akan dibentuk di testis. Sedangkan pada wanita akan menghasilkan gamet betina yang disebut sebagai ovum ataupun sel telur, dan ini nanti proses pembentukannya terjadi di ovarium. Nah, jadi inilah organ reproduksi pada pria dan wanita. Nah, kita bahas sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria itu terdiri dari kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Kelenjar dan saluran yang menyusun sistem reproduksi pria itu terdiri nanti ada dari testis, skrotum, tubulus seminiferus, sel interstisial, sel Sertoli, penis, vas deferens, ductus epididymis, kantung sperma, kelenjar prostat, dan kelenjar Koppers. Nah, jadi kita akan bahas masing-masing organ penyusun sistem reproduksi pada pria ini. Nah, ini yang sudah ibu katakan tadi. Yang pertama ada testis. Testis ini jumlahnya pada pria itu ada sepasang ya. Ini menghasilkan yang namanya sel sperma dan hormon reproduksi pada pria. Yang kedua itu ada skrotum. Skrotum itu adalah kantung yang di dalamnya terdapat testis atau pembungkus dari testis. Nah, ini berfungsi untuk mengatur suhu agar suhu pada testis itu sesuai untuk kehidupan sel sperma. Kemudian yang ketiga ada tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini terdapat di dalam testis, dan inilah tempat pembentukan sel sperma. Jadi
tubulus seminiferus ini terdapat di dalam testis, dan di tubulus seminiferus inilah tempat pembentukan sperma itu terjadi. Kemudian ada sel interstisial. Nah, sel interstisial ini adalah sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pada pria, atau nanti ada hormon testosteron. Nah, ada sel Sertoli. Sel Sertoli ini adalah sel yang terdapat di dalam testis. Ini menyediakan makanan bagi sperma, ataupun nanti juga akan menghasilkan yang namanya hormon estrogen pada pria. Nah, selanjutnya ada penis. Penis ini adalah alat kopulasi ataupun alat senggama, di mana penis ini nanti terdiri dari pembuluh darah, kemudian jaringan spons, kemudian ada nanti jaringan saraf. Nah, di situ nanti itulah penyusun dari penis ya. Jaringan spons, pembuluh darah, jaringan saraf, itu penyusunnya. Kemudian ada vas deferens ataupun vasa deferensia. Sama ya, Nak. Ini dia berfungsi untuk menyalurkan sperma ke kantung sperma ya. Jadi nanti dia akan menyalurkan atau penghubung antara testis ke kantung sperma. Nah, selanjutnya ada ductus epididymis ataupun epididymis seringnya disebut. Nah, ini adalah tempat pematangan dan penyimpanan dari sel sperma itu untuk sementara waktu. Jadi tadi dibentuk di tubulus seminiferus itu di testis, dan itu belum matang. Jadi dimatangkan di mana? Di ductus epididymis. Kemudian ada kantung sperma. Kantung sperma ini adalah tempat untuk menampung sperma, dan di sini banyak yang namanya terdapat semen ya. Ini untuk menghasilkan yang namanya makanan pada sperma. Kemudian ada kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Nah, kelenjar prostat dan kelenjar Cooper ini menghasilkan cairan semen tadi yang memberikan nutrisi dan mempermudah gerak pada sperma. Nah, jadi itu adalah organ-organ penyusun dari sistem reproduksi pada pria. Nah, jadi kita lihat gambarnya. Nah, jadi anak-anak ibu bisa perhatikan yang mana tadi penis ya sebagai alat kopulasi, kemudian yang mana skrotum pembungkus dari si testis, yang mana testis tempat pembentukan sperma, dan di dalam testis itulah terdapat tubulus seminiferus ya. Kemudian ada epididymis tadi, tempat untuk mematangkan dan menyimpan dari sel sperma itu untuk sementara waktu. Kemudian yang mana vas deferens atau vasa deferens ya, yang menghubungkan si testis dengan kelenjar semen atau vesikula seminalis dan menyalurkan si sperma itu tadi ke kantung semen. Kemudian yang mana kelenjar prostat dan kelenjar Coopers ya. Jadi anak ibu bisa perhatikan. Kemudian kamu bisa perhatikan ini adalah bagian-bagiannya. Jadi nanti kalau misalnya diberikan gambar, anak-anak ibu sudah bisa menunjukkan yang mana bagian-bagian dari alat reproduksi pada pria. Soal sering sekali memberikan gambar dan menunjukkan, nanti kamu dibilang sebutkan fungsi dari nomor sekian atau organ apakah alat reproduksi pada pria. Nah, seperti ini. Nah, jadi anak ibu bisa lihat ada diberikan gambar seperti ini, kemudian diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita disuruh untuk menyebutkan bagiannya beserta fungsinya. Jadi anak-anak ibu bisa tahu ya, seperti ini ada alat reproduksi pria diberikan. Nah, jadi coba kita lihat yang nomor 1 itu adalah vesikula seminalis ya, atau kantung semen. Yang kedua itu adalah kelenjar prostat. Yang ketiga adalah kelenjar Coopers. Yang keempat ini adalah epididymis ya. Yang kelima adalah skrotum. Yang keenam itu adalah testis. Yang ketujuh itu adalah penis. Yang kedelapan itu adalah uretra, saluran uretra ya, tempat keluarnya sel sperma dan urin
pada pria itu salurannya 1 ya. Kemudian yang 9 itu adalah yang namanya saluran yang menghubungkan si testis tadi ke vesicula seminalis ataupun disebut vas deferens atau vasa deferentia ya, menyalurkan sperma ke kantung sperma. Nah, jadi ini adalah organ-organ nanti yang sering ditanyakan pada sistem reproduksi pria. Ibu harap anak-anak ibu bisa paham dan mengerti. Nah, kali ini kita lihat tadi kita katakan bahwa testis itu akan menghasilkan sel sperma. Nah, bagaimana bentuk sperma? Inilah dia bentuknya. Jadi sperma itu nanti terdiri dari ada bagian kepala dan ekor. Nah, di bagian kepala inilah terdapat materi genetik yang membawa sifat ya yang diturunkan, yaitu terdapat pada nukleus. Nah, kalau kita lihat nanti di bagian lehernya itu mulai dari leher ke ekor itu akan putus dalam proses pembuahan. Jadi ada mitokondria. Mitokondria itu adalah tempat pembentukan atau menghasilkan energi ya. Dia akan menghasilkan energi karena terjadi proses respirasi pada sel. Nah, ekor ini adalah sebagai alat geraknya. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa paham, mengerti, mempelajarinya lagi lebih baik lagi, lebih semangat lagi mencari literasi atau literatur ya, untuk menambah pengetahuan yang akan dibahas pada materi sistem reproduksi ya. Jadi demikian yang bisa ibu sampaikan. Tetap belajar dengan baik, dengan semangat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Membahas mengenai alat reproduksi pada pria. Perhatikan gambar ini. Yang pertama ada skrotum. Skrotum dikenal sebagai kantung pembungkus testis. Dapat memiliki kemampuan mengerut dan mengendur karena ada otot polos yang dinamakan dengan otot dartos. Skrotum juga dapat mengatur suhu bagi testis. Lanjut ke testis. Testis itu jumlahnya ada sepasang. Pada gambar ini terlihat 1 karena posisinya dari samping. Testis ini yang berperan sangat penting untuk menghasilkan sperma. Sperma dibentuk di tubulus seminiferus. Di sini juga bisa dihasilkan hormon, yaitu hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel Sertoli dan hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Kedua sel ini berada pada testis. Jadi di testis ada 3 komponen. Yang pertama tubulus seminiferus, tempat pembentukan sperma. Yang kedua ada sel Sertoli untuk menghasilkan estrogen, dan ada sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Setelah sperma dihasilkan di sini, maka akan dimatangkan di organ selanjutnya, yaitu epididymis. Epididymis ini dikenal sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma pertama. Jadi sperma yang dihasilkan di tubulus seminiferus itu belum dewasa, maka dia akan dimatangkan di epididymis. Setelah sperma matang di epididymis, maka dia akan melanjutkan perjalanan yang pertama menuju saluran yang namanya vas deferens. Vas deferens ini akan mengantarkan sperma menuju ke vesika seminalis. Di vesika seminalis itu sperma dikasih makan, dikasih nutrisi, dan dihasilkan getah semen yang biasanya warnanya putih. Jadi semen terbanyak itu dihasilkannya di vesika seminalis. Setelah itu dia akan menuju ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini tempat bertemunya saluran sperma dengan saluran urin. Jadi saluran laki-laki itu cuma 1. Saluran sperma dan sel urin akan bertemu di kelenjar prostat. Nah, setelah itu dia akan menuju kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini menghasilkan getah basa bagi sperma. Tahap terakhir akan menuju ke penis untuk dikeluarkan. Di penis itu ada bagian yang namanya jaringan erektil yang nantinya akan membuat penis mampu berelaksasi dan berkontraksi. Di penis juga ada bagian yang namanya bagian kepala yang namanya gland penis. Di gland penis ada bagian yang namanya kulit pelindung yang akan dipotong sewaktu sirkumsisi atau khitan. Inilah alat reproduksi pada pria.